Assalamualaikum sahabat hebat. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk video kali ini yang kita akan pelajari adalah sistem reproduksi pada pria. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sama-sama perhatikan slide yang akan kita lihat di video ini. Oke. Nah, sistem reproduksi pada pria. Nih, apa itu sistem reproduksi pada pria? Yaitu sistem reproduksi yang dia memiliki fungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Nah, sahabat hebat, organ-organ reproduksi pada pria itu sendiri itu ada bagian-bagiannya. Kita akan bahas satu persatu. Organ-organ reproduksi pada pria. Nah, sebelumnya alat reproduksi pada pria itu terdiri dari dua. Oke. Yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk sistem reproduksi itu kan ada alat reproduksi dan kelenjar reproduksi. Untuk yang pertama ini kita akan pelajari yang organ-organnya. Nah, organ-organnya pada reproduksi pria ini terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk bagian luar itu ada yang namanya skrotum. Ingat ya sahabat hebat, yang pertama adalah skrotum. Dan bagian luar yang kedua adalah penis. Ini ada penis. Apa itu skrotum? Skrotum ini pembungkus dari testis. Nah, jadi ini di sini ya, sahabat hebat, bisa kita perhatikan. Di sini adalah skrotum yang di bagian luarnya untuk membungkus testis. Nah, sedangkan penis adalah alat ovulasi. Sahabat hebat, selanjutnya alat reproduksi bagian dalam. Nah, alat-alat reproduksi bagian dalam ini terdapat saluran-saluran yang cukup panjang ya, dan terdiri beberapa saluran yang ada. Pertama, alat reproduksi bagian dalam pada reproduksi pria ini adalah testis. Nah, ini ya, yang pertama adalah testis. Testis, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya testis itu terdapat di dalam di sini, ini ya, kita perhatikan, yang dia dibungkus oleh skrotum. Nah, jadi ini ada kantong kecil. Nah, di dalamnya ini terdapat testis yang terdiri dari sepasang, jumlahnya sepasang. Nah, di dalam testis itu terdapat saluran panjang. Ya, apa itu saluran panjangnya? Yaitu tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus ini berlangsung atau terjadi proses pembentukan sperma atau yang biasa dikenal juga dengan sebutan spermatogenesis. Oke. Selanjutnya, sahabat hebat, saluran yang kedua adalah epididymis atau ductus ini ya. Ductus epididymis. Ini berada di sebelah testis. Nah, ductus epididymis ini, sahabat hebat, yang kedua adalah tempat pematangan sperma.
Jadi ini adalah tempat pematangan sperma. Sperma berada di ductus epididymis ini hanya sementara gitu. Nah, setelah itu yang ketiga adalah ada namanya fasa deferensia. Ini ya, yang ketiga adalah fasa deferensia. Apa itu? Atau biasanya juga disebut dengan fase deferens ya. Fase deferens ini atau fase deferensia ini adalah saluran yang menghubungkan dari ductus epididymis ini tadi ke vesika seminalis. Ini bisa kita lihat di sini ada saluran panjang. Ini adalah fasa deferensia yang menghubungkan menuju ke vesikula seminalis. Nah, di sini terdapat vesikula seminalis. Selanjutnya ada saluran ejakulasi. Nah, di sini ya. Saluran ejakulasi ini adalah saluran yang menghubungkan antara vesikula seminalis ini tadi di sini menuju ke ini ya, sahabat hebat, di sini menuju ke uretra. Jadi, saluran ejakulasi ini adalah saluran yang menghubungkan dari vesika seminalis tadi atau vesikula seminalis menuju ke uretra. Nah, selanjutnya, jadi ini tadi keempat ya. Keempat, ini adalah saluran keempat. Selanjutnya, kelima adalah uretra. Nah, di sini ada uretra, sahabat hebat. Apa itu uretra? Uretra ini adalah merupakan saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, uretra ini berada di penis, yaitu. Yang terakhir ada vesika seminalis tadi ya. Vesika seminalis ini adalah di sini sebagai tempat penyimpanan sperma yang sudah matang dan siap dikeluarkan. Jadi, sebelum sperma tadi siap untuk dikeluarkan, sperma yang matang sudah disimpan di vesikula seminalis. Nah, seperti itu. Nanti coba ya, dipahami lagi, diulang-ulang lagi saluran-salurannya, sehingga pada akhirnya nanti sel sperma akan dikeluarkan melalui penis. Seperti itu. Nah, sahabat hebat, selanjutnya untuk bagian kedua adalah yang termasuk juga di dalam sistem reproduksi ini adalah kelenjar-kelenjar reproduksinya. Nah, kelenjar-kelenjar reproduksinya ada beberapa kelenjar reproduksi yang ada pada pria, maaf ya. Nah, ini. Nah, sahabat hebat, ini ada beberapa tadi catatan, boleh dilihat, boleh dicek kembali, dan silahkan kalau perlu dicatat. Untuk sistem reproduksi pada wanita, kita akan pelajari di next video. Nah, ini untuk kelenjar-kelenjar reproduksi yang ada pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada vesika seminalis. Nah, tadi vesika seminalis memiliki fungsi sebagai tempat
penyimpanan sel sperma yang sudah matang dan siap dikeluarkan. Selain itu, dia juga memiliki peran, vesika semina di sini, sebagai kelenjar yang menghasilkan cairan nutrisi untuk sel sperma. Karena sel sperma ini juga sel hidup, jadi dia juga butuh makan, dan makanan dari sel sperma itu dihasilkan dari vesika semina di sini. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah untuk mengurangi keasaman vagina dan residu urin. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar Cooper. Cairan ini adalah merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan lubrikasi atau pluma saat ovulasi. Nah, bagi laki-laki akan ketika sel sperma sudah siap dan matang, maka akan terjadi proses pengeluaran sel sperma. Nah, proses spermatogenesis ini terjadi pada laki-laki yang telah mengalami pubertas. Jadi, proses-proses tadi itu terjadi ketika laki-laki itu sudah mengalami pubertas. Jadi ketika laki-laki belum mengalami pubertas, maka proses spermatogenesis tadi yang sudah dijelaskan itu belum terjadi. Nah, semoga sahabat hebat bisa memahami ya. Nanti boleh diulang kembali materi-materinya.